Perkenalkan, nama saya Miao Miao. Kalian panggil Kak Miao Miao. Kak Miao Miao mau ajak adik-adik kebaktian online Joel Kids Higher Than Ever. Nah, adik-adik siap kan? Duduk yang manis. Yuk, tidak ada yang tidur-tiduran. Kita meskipun online, tapi kita tetap menghormati Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik siap ya? Kita akan segera mulai. Yuk! Apa kabar semua kalian hari ini? Hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Adik-adik sudah siap? Dimanapun kalian berada, di rumah, sedang apapun kalian, ayo kita siapkan hati kita sama-sama. Kita mau undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita mau Tuhan Yesus sendiri yang menjumpai kita. Siapa yang sudah siap angkat tangan? Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita akan berkata, Bapa Engkau baik. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Angkat tangannya. Kakak percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan, karena Dia Tuhan yang baik buat kita. Ayo semua kita sama-sama tutup mata, kita rasakan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan lagu Bapa Engkau baik, karena Dia memang benar-benar Bapa yang baik buat setiap kita. Bapa Engkau baik, Bapa lagi Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Ayo kita angkat tangan sama-sama katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Kau baik, baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Adik-adik tutup mata, ayo ikuti Kak Yanti berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah memberikan kesehatan buat kami.
Hari ini Tuhan, kami kami siap siap memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami sepakat, kami undang Tuhan hadir di tempat ini. Kami undang Tuhan menjamah setiap kami. Kami mau Tuhan menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Oke adik-adik, hari ini kita siap memuji Tuhan. Siapa adik-adik di rumah yang sudah siap memuji Tuhan? Katakan amin. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, jangan lupa kasih senyum kalian yang termanis buat mama, buat papa, buat kakak, buat adik, buat siapapun yang ada di rumah. Kita berikan senyum kita yang terbaik karena kita anak yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan Dia perlindungan kita. Karena sampai hari ini Dia masih tetap melindungi kita. Kalau kita mau semua tepuk tangan, jangan lupa ikuti gerakan kakak-kakak semua. Kalian bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan terus katakan Tuhan, Engkau kekuatan kami. Tuhan, Engkau perlindungan kami. Semangat. Yuk semua tepuk tangan sama-sama. Katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku.
Hari ini kita sudah selesai memuji Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kita? Tadi kita sudah berkata, Dia Tuhan kekuatan kita. Dia Allah yang besar, Dia yang menjagai kita. Sekarang kita sebentar mau dengar firman Tuhan. Siapa adik-adik yang sudah siap dengar firman Tuhan? Katakan amin yang keras. Amin. Kita sama-sama mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu, sekali lagi kita mau sembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berkata, Engkau perlindunganku. Siapa yang hari-hari ini merasa takut? Tenang, ada Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Dia yang jadi perlindungan buat diri kita, buat keluarga kita, juga buat bangsa kita. Nyanyikan sama-sama semua, angkat tangan, tutup mata, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dan jadikan Tuhan perlindungan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih. Kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan perlindungan-Mu atas kami sangat mengucap syukur. Ayo adik-adik yang di rumah, kita mau sama-sama berdoa, bersyukur dengan Tuhan, bahwa Tuhan masih melindungi kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau berdoa sama-sama, katakan Tuhan Yesus, terima kasih buat perlindungan yang Tuhan beri dalam hidup kami.
Kami sangat mengucap syukur. Hari ini Tuhan, bicara dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Biar firman-Mu yang membuat kami tetap percaya hanya kepadamu. Bukakan hidup kami Tuhan. Bukakan pikiran kami. Supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman yang kami ketahui itu akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Adik-adik siap buat dengar firman Tuhan? Siap? Siap? Duduk yang manis. Siapkan Alkitab kalian, siapkan catatan kalian. Kita mau dengar firman Tuhan sama-sama. Ada seorang anak yang bernama Jack. Dia sedang ingin membeli mainan. Tapi ketika ia meminta uang kepada ibunya, ibunya tidak memberi uang. Ternyata Jack tetap ingin membeli mainan itu. Dan dia sedang merenungkan bagaimana caranya ia untuk mendapatkan uang untuk membeli mainan. Nah, adik-adik penasaran kan bagaimana caranya Jack mendapatkan uang? Apakah dia jadi membeli mainan? Apa yang harus aku lakukan ya? Aku pengen banget beli mainan itu. Tapi papa mama tidak mau memberikan uang kepadaku. Gimana caranya ya? Supaya aku dapat uang dan bisa beli mainan itu. Pada saat itu, Jack melihat Boba, temannya. Langsung Jack mempunyai ide. Apa idenya ya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Aku punya ide sekarang. Boba, sini Boba. Berikan aku uang. Atau kamu aku pukul. Sini. Jack. Aku tidak punya uang. Apa yang ada di tanganmu itu? Ayo, sini berikan. Jangan, Jack, jangan. Ini uang ibuku buat beli gula. Boba, berikan kepadaku. Atau aku pukul kamu. 1, 2, 3. Iya, Jack. Ini uangnya. Ambil. Jangan pukul aku. Jangan. Nah, gitu dong. Sini. Uangku hilang. Kemudian Boba pulang ke rumah dan Jack dengan senang hati dia membeli mainan yang dia inginkan. Sesampai di rumah, ibu Boba terkejut melihat Boba yang menangis, menunduk, sedih dan takut, dan di tangannya tidak membawa pesanan ibunya tadi. Nah, adik-adik penasaran kan bagaimana selanjutnya? Apakah ibu Boba marah? Yuk kita saksikan lagi. Uangku hilang.
kenapa kamu menangis? Mana gula titipan Mama? Iya, Ma. Maaf, Ma. Boba tidak bisa membelikan gula. Uangnya diminta sama Jack, Ma. Aku jadi tidak bisa membelikan gula, Ma. Kalau tidak kuberikan, aku akan dipukul sama Jack, Ma. Oh, ya sudah, Bob, nggak apa-apa. Tapi, jika suatu hari nanti kamu bertemu Jack dan dia berbuat kasar kepadamu lagi, kamu harus cari perlindungan. Cari perlindungan kepada siapa, Ma? Bisa kepada polisi, bapak ibu guru, atau siapapun yang ada di dekatmu. Oh, gitu ya, Ma. Baiklah, Ma. Terima kasih ya, Ma. Suatu sore, Boba sedang berjalan pulang ke rumah. Dan Jack melihatnya. Jack pun senang karena dia berpikir akan mendapat uang lagi dari Boba. Kan Boba itu bocah oon. Adik-adik, apakah si Jack akan mendapat uang lagi? Oh, nggak usah tanya-tanya ya. Yuk saksikan saja yang satu ini. Boba, berikan uangmu, sini. Tidak, Jack. Aku tidak akan memberikan uangku kepadamu. Berani ya sama aku ya? Kalau begitu, aku akan memukulmu. Nih, rasain. Tolong aku. Aku ingat mamaku bilang aku harus cari pertolongan. Pak polisi, tolong aku. Pak polisi. Ada apa, Nak? Ini, Pak, temanku. Dia selalu meminta uang kepadaku. Padahal aku tidak punya uang, Pak. Dan bila tidak kuberi, aku akan dipukul, Pak. Nak, kamu tidak boleh berperilaku seperti itu. Apakah orang tuamu mengajarkan hal yang tidak baik seperti itu? Dengar ya, apabila kamu ketahuan melakukannya lagi, kamu bisa masuk dalam penjara. Bapak akan tangkap kamu. Jangan Pak polisi, jangan, ampun Pak, ampun Pak. Saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Iya benar, ampun Pak. Betul benar Pak, ampun Pak. Saya minta ampun Pak. Lalu Boba dan Jack pun pulang ke rumahnya masing-masing. Sampai suatu hari Boba dan Jack bertemu kembali. Ternyata Jack belum juga kapok. Seperti biasa, Jack berusaha untuk meminta uang kepada Boba dan mengancamnya. Tapi kali ini Boba sudah lebih cerdik dan tidak takut lagi kepada Jack. Wah, hebat si Boba. Boba sudah menjadi orang yang berani. Karena apa ya? Yuk, saksikan lagi. Sini kamu, sini. Dasar anak oon, sini. Berikan uangmu padaku sekarang. Ayo, aku lagi butuh uang tahu. Tidak, Jack. Aku tidak akan memberikan uangku kepadamu. Bukankah kamu sudah berjanji tidak akan meminta uang lagi kepadaku? Aku akan panggilkan Pak Polisi sekarang. Pak Polisi! Tolong Pak Polisi!
Jangan panggil Pak polisinya, jangan. Nah, nanti aku bisa ditangkap. Aku tidak mau ditangkap Pak polisi. Jangan, pergi. Aduh, ampun. Pergi kamu, Jack. Akhirnya Jack benar-benar kapok. Tidak berani meminta uang kepada Boba. Nah, adik-adik, Boba sekarang sudah terlindungi. Jack tidak akan berani meminta uang dan mengancamnya. Karena Boba dilindungi oleh Bapak polisi. Demikian juga dengan kita. Kita pun mempunyai perlindungan yang sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah. Shalom adik-adik semuanya, senang sekali Kak Michael bisa bertemu dengan kalian semua. Walaupun mungkin lewat streaming video hari ini ya. Karena kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Karena apa? Kenapa? Karena hari-hari ini kita sedang dalam keadaan yang gak enak. Karena begitu banyak virus yang menyebar. Dan kita harus tetap tinggal di rumah dan kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Tapi tidak mengapa adik-adik. Ya, kenapa? Selama kita tetap sembah Tuhan sungguh-sungguh di rumah kita masing-masing, jangan berkata ya, kalau kita nggak ke gereja berarti kita nggak usah menyembah Tuhan, nggak usah baca Alkitab, nggak usah mendengarkan firman. Jangan adik-adik, justru saat kita ada di rumah, kita punya kesempatan untuk menyembah Tuhan lebih lagi, berdoa, baca firman, dan juga adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan lewat streaming video seperti ini. Jadi kakak mau kita semuanya sepakat, kita semuanya semangat untuk mengikuti setiap ibadah, mengikuti setiap kebaktian yang disiarkan lewat streaming video ini. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kakak mau berbicara tentang perlindungan adik-adik. Mungkin kalian sedang berpikir nih, waduh kenapa sih terjadi seperti ini? Apakah semua tempat aman? Bayangkan adik-adik, di negara-negara yang maju, negara-negara yang sudah hebat, negara-negara yang luar biasa, tetap kena adik-adik semuanya. Mereka tetap kena penyakit, mereka tetap tertular penyakit dari virus corona ini. Apalagi kita adik-adik, sebenarnya kita bisa gampang sekali tertular. Tapi adik-adik, Tuhan berikan namanya perlindungan buat kita. Ada perlindungan yang Tuhan siapkan buat kita. Karena itu hari ini kakak mau berbicara tentang, tema kita hari ini adalah tentang perlindungan. Nah, di dalam Tuhan ada perlindungan. Tadi kita juga sudah menyaksikan nih, adik-adik sudah menyaksikan kan cerita tentang si Boba, di mana dia awalnya sering dinakalin kan, dimintain uang sama si Jack. Tapi kemudian ada seorang polisi yang melindungi Boba, dan sejak hari itu si Jack sudah nggak berani lagi mendekat atau mengganggu si Boba. Ada perlindungan. Selama Boba dekat dengan Pak polisi, wah nggak ada yang berani sama dia. Kenapa? Polisi memberikan perlindungan. Sama seperti kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perlindungan buat adik-adik semua. Oke adik-adik semuanya. Nah, yang pertama kita akan belajar adalah tentang perlindungan yang Tuhan berikan kepada orang yang bernama Daniel, adik-adik semuanya. Nah, seperti yang adik-adik tahu semua ya, Daniel ini suka sekali menyembah Tuhan. Dia selalu berdoa 3 kali sehari. Dia berdoa dan dia menyembah Tuhan. Dia naik ke atas rumah dan dia berdoa menghadapkan Yerusalem ke hadapan Tuhan. Dia berdoa buat semua yang rencana Tuhan jadi mungkin dalam hidupannya atau juga bangsa Israel. Dan dia selalu berdoa dan suka menyembah Tuhan. Nah, adik-adik tentu harus juga mengikuti seperti Daniel. Suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Tapi hari itu ada satu larangan yang dikeluarkan oleh raja. Yaitu apa? Orang-orang tidak boleh berdoa hari itu. Tidak boleh menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Dan hari itu Daniel didapati sedang berdoa dan menyembah Tuhan. Tentu keputusan raja ini, aturan ini bukan dari raja, tapi dari orang-orang yang gak suka sama Daniel. Mereka ingin memfitnah Daniel, tapi karena Daniel kerjanya luar biasa, tidak ada kesalahan apapun yang ditemukan. Apa yang terjadi adik-adik? Mereka memfitnah Daniel.
dan membuat raja mengeluarkan peraturan bahwa siapa yang berdoa, siapa yang sembahyang, siapa yang menyembah Tuhan nanti akan dimasukkan dalam gua dan isinya adalah singa adik-adik. Wah, semua orang ketakutan, semua orang gak berani lagi berdoa, semua orang gak berani lagi menyembah Tuhan. Kenapa? Mereka takut. Iya, kalau guanya isinya kucing bisa mainan. Isinya anak anjing mungkin seneng ya, bisa bermain. Atau isinya apalah, isi permen, waduh, isi coklat, wah semua seneng. Pasti semua orang senang masuk gua itu. Tapi hari itu isi gua itu adalah apa? Isinya adalah singa-singa yang seram. Dan hari itu Daniel sedang berdoa di atap rumah. Dia lagi berdoa di atas rumahnya dan dia berdoa. Tiba-tiba hari itu datanglah prajurit-prajurit dan dia menangkap Daniel, berkata, "Daniel, kamu sudah berdoa. Kamu sudah menyembah Tuhan. Kamu melanggar perintah raja." Dan Daniel hari itu ditangkap dan hari itu Daniel dimasukkan dalam gua. Waduh, lihat nih guanya adik-adik semuanya. Dan apa yang ada dalam gua itu? Waduh, kaget ya adik-adik ya. Ada singanya. Dan singanya hari itu sudah siap, sudah lapar dan siap makan orang adik-adik. Seram banget. Tapi hari itu Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Siapa di antara kalian yang berani? Takut kan semua ya? Nah, sama adik-adik. Hari itu Daniel juga mungkin takut. Tapi dia percaya. Dia sudah berdoa kepada Tuhan. Dan hari itu adik-adik, Daniel ditangkap. Raja hari itu, Raja Darius sedih banget. Kenapa? Dia sayang banget dengan Daniel sebenarnya. Dia mengeluarkan peraturan itu karena disuruh, dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak suka sama Daniel. Dan hari itu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa adik-adik. Dan hari itu ajaibnya adik-adik, ada perlindungan. Tuhan kirimkan malaikatnya sehingga apa? Begitu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, singanya serem-serem tuh, lihat kelihatan kan sudah pengen makan orang. Tapi begitu Daniel dimasukkan adik-adik, ada perlindungan di situ. Dan singa tidak berani menggigit Daniel. Mereka hanya duduk saja melihat Daniel. Dan malam itu berlalu dan pagi hari Raja Darius datang. "Daniel, Daniel, apakah Tuhan yang kau sembah membebaskan engkau?" Dan Daniel berkata, "Raja, Tuhan yang membebaskan aku." Dia memberikan perlindungan buat Daniel. Kenapa? Karena Daniel suka dekat dengan Tuhan, suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Dan hari itu Daniel diangkat, dikeluarkan. Dan kemudian apa yang terjadi? Raja begitu gembira karena Daniel, wah Tuhannya Daniel luar biasa. Sebaliknya dia berkata, "Kamu semua yang memfitnah Daniel, tangkap semua, masukkan ke dalam gua singa." Dan waktu mereka semua ditangkap adik-adik, baru mau diturunin, singanya sudah lompat. Wah, apa yang terjadi? Singanya sudah makan, sudah gigit kakinya mungkin, sudah ditarik. Dan hari itu semua musuh-musuhnya Daniel ditaruh dalam gua singa. Dan karena musuh-musuhnya tidak suka menyembah Tuhan, tidak suka berdoa, tidak suka dekat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Maka semua musuh-musuh Daniel dimakan sama singa semua. Tidak ada perlindungan buat musuhnya Daniel. Kenapa? Dia tidak suka menyembah, dia tidak suka berdoa, dia tidak suka dekat dengan Tuhan. Poin yang pertama yang adik-adik mesti ingat, supaya kita semua dilindungi dari semua yang jahat, adalah apa? Saat kita mendekat kepada Tuhan, kita suka berdoa, kita suka menyembah Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, dan ini ada 3 orang nih, namanya Hanaya, Misael, dan Asaria. Hari itu mereka juga bersama-sama dengan Daniel, dan ada satu peraturan yang juga dikeluarkan hari itu, tapi rajanya berbeda nih adik-adik. Ini Raja Nebukadnezar. Karena raja itu bermimpi, dia melihat satu patung yang tingginya tinggi sekali ya. Dan di Alkitab katakan ada 60 hasta atau sekitar 30 meter adik-adik. Wah, itu tinggi banget. Dan raja buat itu dan setiap orang harus menyembah patung itu. Kalau ada suara bunyi-bunyian musik harus menyembah. Dan yang tidak menyembah
akan dibakar hidup-hidup. Bayangin adik-adik, semua orang juga takut hari itu. Semua juga orang menyembah. Begitu musik dinyanyikan, maka mereka semua menyembah. Kenapa? Mereka takut dibakar adik-adik. Tapi ada 3 orang ini yang bernama Hanaya, Misael, dan Asaria. Dia nggak takut adik-adik. Hari itu dia tidak mau menyembah. Kenapa? Mereka berkata, kami mau menyembah Tuhan. Kami tidak mau menyembah patung. Kami mau sembah Tuhan. Dan itu membuat Raja Nebukadnezar sangat marah adik-adik. Dan dia menyuruh, panaskan tempat itu. Panaskan sampai 7 kali lipat. Biar semua orang-orang ini mati ini. 3 orang ini. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyembah patung yang aku buat. Dan hari itu dipanaskan adik-adik. Bahkan orang-orang yang menangkap, yang mengikat Hanaya, Misael, dan Asaria, waktu mereka mau memasukkan, mereka ikut terbakar. Kenapa? Apinya sangat besar adik-adik. Tapi Hanaya, Misael, dan Asaria tidak takut. Kenapa? Hati mereka berkata, kami mau sembah Tuhan. Tuhan perlindungan kami. Kalau Tuhan itu bisa membebaskan kami, kami dibebaskan. Tapi kalaupun tidak sanggup, kami tetap mau sembah Tuhan. Dia percaya adik-adik. Poin yang kedua yang adik-adik harus ingat. Kalau adik-adik mau hidup dalam perlindungan Tuhan. Yaitu adik-adik harus percaya kepada Tuhan. Adik-adik harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sembah Tuhan sungguh-sungguh. Dan hari itu dimasukkanlah Hanaya, Misael, dan Asaria. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka dimasukkan dalam tempat api, tungku api yang sangat panas itu. Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang yang tadi dimasukkan. Dan orang yang keempat mukanya seperti anak dewa. Kakak percaya ini adalah Tuhan sendiri yang hari itu datang. Kenapa? Tuhan berkata sama Hanaya, Misael, dan Asaria, jangan takut, aku perlindunganmu. Dan dia melindungi. Dan kemudian Raja suruh, keluarkan, ayo keluar kalian. Waktu mereka keluar, mereka tidak terbakar adik-adik. Baju mereka tidak ada yang terbakar. Mereka pakai topi mereka juga tidak terbakar. Dan bahkan tidak ada bau terbakar apapun. Dan Raja Nebukadnezar hari itu sangat hormat kepada mereka dan berkata, semua harus menyembah Allahnya Hanaya, Misael, dan Asaria. Mereka adalah Allah yang luar biasa. Allah mereka adalah Allah yang luar biasa. Hari ini kalau adik-adik sedang takut, adik-adik sedang khawatir, jangan takut adik-adik. Ada perlindungan buat kalian. Seperti Tuhan melindungi Hanaya, Misael, dan Asaria, Tuhan juga akan melindungi kita. Asalkan apa? Kita percaya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia sungguh-sungguh dan tidak yang lain. Oke? Nah adik-adik, sekarang yang ketiga adik-adik. Ini menimpa bangsa Israel hari itu. Kalau kita belajar ya adik-adik, ada 10 tulah yang hari itu diturunkan untuk menghukum bangsa Mesir dan supaya bangsa Mesir membiarkan orang-orang Israel keluar dan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah Tuhan akan berikan. Tapi hari itu sudah 9 tulah terjadi adik-adik. Dan hari itu ada tulah terakhir, yaitu apa? Kematian anak sulung. Anak sulung dari Firaun sampai ke budak-budak, bahkan ternak-ternak, hari itu akan mati. Tapi Tuhan memberikan pengecualian. Tuhan berkata, setiap rumah yang di pintunya ada darah anak domba, diberikan darah anak domba, diolesi dengan darah anak domba, maka pemusnah tidak akan masuk ke rumah itu. Dan hari itu yang percaya adalah orang-orang Israel yang ada di tanah Goshen. Hari itu mereka semua taruh darah anak domba di pintu mereka. Dan mereka hari itu diam di rumah dengan apa? Dengan ketakutan adik-adik. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Siapapun anak sulung akan mati. Dan malam itu turunlah Tuhan. Turunlah dan kemudian masuk ke setiap rumah-rumah. Dan orang-orang yang tidak ada darah anak domba di rumahnya, maka anak sulung yang ada di rumah itu akan mati. Tapi ada pengecualian adik-adik.
ada perlindungan buat siapa? Buat semua orang Israel yang ada darah anak domba di pintunya. Apa arti darah anak domba adik-adik? Tuhan Yesus disebut anak domba Allah yang mati buat kita semuanya. Kita diselamatkan, kita disucikan, kita diampuni dari semua dosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Hari ini ada perlindungan buat kita semua. Saat apa? Saat Tuhan Yesus ada dalam hati kita semuanya. Karena itu poin yang ketiga, yang terakhir yang ingin kakak sampaikan buat kalian. Kalau kalian ingin punya perlindungan, pengen masuk dalam perlindungan, adalah saat Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Karena itu pagi hari ini dimanapun adik-adik berada, kakak mau ajak kalian berdoa. Yang pertama kita mau minta Tuhan Yesus masuk ke hati kita. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, kakak ingin adik-adik semuanya doa dengan sungguh-sungguh. Adik-adik boleh angkat tangan kalian, taruh satu tangan kalian di dada seperti ini, dan tutup mata kalian, dan ikuti doanya Kak Michael dengan suara yang keras, dengan suara yang kuat. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, hari ini aku mau Engkau masuk ke dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Selamatkan aku Tuhan. Catat namaku dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perlindungan di dalam hidupku. Aku bersyukur, aku berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua adik-adik boleh tutup mata kalian di tempat masing-masing. Dan kita mau katakan, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Hari ini kita belajar pengorbanan Tuhan buat hidup kita. Kita belajar ada perlindungan dalam kehidupan kita. Kenapa? Ingat, ada darah anak domba. Artinya apa? Ada anak domba yang harus dipotong, diambil darahnya. Supaya seluruh rumah itu selamat. Seluruh rumah di orang Israel bisa selamat. Kita tahu Tuhan Yesus juga mati di kayu salib. Dia berikan darahnya. Supaya apa? Setiap adik-adik yang percaya, setiap adik-adik yang mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan melindungi kita. Mari semuanya kita angkat tangan kita sekali lagi. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Alami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Ingat adik-adik semuanya, ada pengorbanan Tuhan yang sangat indah buat kita semua. Supaya apa? Kita masuk dalam perlindungan Tuhan. Saya mau adik-adik sekali lagi kita angkat tangan kita. Kita berkata ada perlindungan atas Indonesia. Kita mau berdoa buat Indonesia. Biar Indonesia, Semarang dan rumah kita ada perlindungan Tuhan yang ajaib. Mari angkat tangan semuanya. Tutup mata kalian. Doa deklarasi yang kuat bersama-sama dengan Kak Michael. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini buat Indonesia, buat kota Semarang. Tuhan, ada perlindungan buat kota Semarang. Ada perlindungan atas Indonesia. Ada perlindungan atas rumah kami. Dijauhkan dari semua yang jahat. Dijauhkan dari semua virus-virus yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bangsa kami dilepaskan. Kota kami dilepaskan. Keluarga kami dilepaskan dari semua virus-virus yang jahat Tuhan.
Biar semua ini segera selesai, segera selesai, segera selesai. Semua rencana setan, rencana yang jahat dibatalkan. Semua rencana dari setan dibatalkan. Tuhan, biar rencana Tuhan yang jadi. Dan kami lihat kami bisa beribadah kembali bersama-sama. Kami bisa menyembah Tuhan lagi bersama-sama. Kami bisa menaikkan pujian lagi bersama-sama di gereja, di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang mengasihi kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan. Dan kami percaya negara kami Indonesia, kota kami, keluarga kami, semua dilindungi Tuhan. Dijauhkan dari semua yang jahat. Karena darah anak domba, darah Tuhan Yesus sendiri sudah membayar semuanya. Sehingga kami semua anak-anak Tuhan dijauhkan dari semua yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Semua kami katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi nanti di streaming video di Joel Kids Higher Than Ever. Nanti kalian akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dengerin firman lagi, saksikan panggung boneka lagi, dan banyak lagi ya. Nanti ada kuis juga akan kita bisa, adik-adik bisa jawab, dan banyak hal yang adik-adik bisa ikuti di streaming video hari ini. Terima kasih semuanya. Ingat, kita tetap sembah Tuhan walaupun di rumah. Ya, tetap cari Tuhan, tetap baca Alkitab, tetap berdoa, dan berkat Tuhan ada atas hidup kita semuanya. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Wow, hebat. Sudah duduk dengan manis dan mengikuti ibadah hari ini. Nah, adik-adik jangan lupa ya, setiap hari harus baca Alkitab, memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga berdoa. Adik-adik, kita tunggu ya minggu depan. Bersama lagi dengan Kak Mio di Kebaktian Anak Joel Kids Higher Than Ever. Dadah!